warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku kelas 4 yang soleh dan solehah dan yang Ustaz banggakan, berjumpa kembali dengan saya Ustaz Anto. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran mata pelajaran Al-Islam. Kita akan melanjutkan bab yang terdahulu, yaitu tentang sholat sunnah. Baik untuk anak-anakku, bisa disiapkan BPD-nya dan disiapkan alat tulisnya. Pembelajaran akan segera kita mulai. Sebelum pembelajaran dimulai, Ustaz ingin menyampaikan tujuan daripada pembelajaran kali ini. Diharapkan setelah pembelajaran ini nanti anak-anakku semuanya dapat mengetahui beberapa contoh sholat sunnah yang dapat dikerjakan secara berjamaah. Dan tentunya anak-anakku semuanya nanti dapat mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, marilah pembelajaran Al-Islam pada kesempatan kali ini kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya kemudahan dan kefahaman. Amin. Ustadz ingin mengawalinya dengan keyword atau kata kunci dalam pembelajaran kali ini, yaitu sholat sunnah berjamaah. Untuk anak-anakku semuanya, ada beberapa contoh sholat sunnah yang bisa dikerjakan secara berjamaah. Contohnya apa saja? Baik, kita akan masuk contoh yang pertama. Yang pertama adalah sholat khusufain. Apa itu sholat khusufain? Khusufain artinya sholat sunnah dua gerhana, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari. Apa hukum menjalankan sholat sunnah khusufain? Hukumnya adalah sunnah muakkad, ya, atau sunnah yang sangat dianjurkan. Tujuannya yang paling utama adalah dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang biasa dikerjakan oleh Rasulullah dan para sahabat. Dari pengertian khusufain, ya, di situ ada pernyataan sholat sunnah dua gerhana. Dua gerhana yang dimaksud seperti saya sampaikan di awal, yang pertama adalah gerhana matahari atau dalam bahasa agama kita adalah sholat kusuf. Kemudian yang kedua itu adalah gerhana bulan atau sholat khusuf. Gerhana matahari itu pakai kaf, kusuf. Gerhana bulan itu pakai kha, khusuf. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang tata cara pelaksanaan sholat gerhana. Pelaksanaan sholat gerhana hampir sama dengan pelaksanaan sholat seperti pada umumnya, misalnya sholat fardu. Ingat, sholat khusufain dilakukan 2 rakaat, ya, dan bisa dikerjakan secara berjamaah. Untuk tata cara pelaksananya di situ sudah Ustaz tampilkan gambar. Oke, akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, pastikan niat untuk melaksanakan sholat gerhana, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari. Kemudian yang kedua, takbiratul ihram. Kemudian yang selanjutnya setelah takbiratul ihram membaca doa iftitah, ya, membaca doa iftitah, kemudian dilanjutkan membaca surat Al-Fatihah dan dilanjutkan membaca surat yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan gerakan rukuk, membaca doa seperti biasa. Kemudian setelah itu bangkit dari rukuk, ya, bangkit dari rukuk atau iktidal, tangan kembali bersedekap, kedua tangan kembali bersedekap, dan sama membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca surat yang ada di dalam Al-Quran. Baru setelah itu kembali rukuk, membaca doa rukuk, setelah rukuk iktidal, membaca doa iktidal, kemudian setelah itu baru melakukan gerakan sujud, membaca doa sujud, kemudian setelah sujud bangun dari sujud, ya, atau duduk di antara dua sujud seperti biasa membaca doa, duduk di antara dua sujud, kemudian kembali sujud, ya, membaca doa sujud, kemudian bangkit menuju ke rakaat yang kedua, artinya berdiri tegap kembali. Kemudian setelah itu gerakannya sama seperti rakaat yang pertama. Jadi dari sini, ya, ada sedikit perbedaan di sholat khusufain dengan sholat-sholat yang lainnya. Perbedaan itu terletak di
setelah bangkit dari ruku. Ya, setelah bangkit dari ruku tidak langsung sujud, melainkan kembali membaca surat Al-Fatihah dan surat di dalam Al-Quran. Kemudian setelah itu baru sujud. Baik, insya Allah nanti semuanya ya nanti bisa kembali dibuka buku BBD-nya ya untuk memperjelas tentang tata cara pelaksanaan sholat kusufain. Kemudian di sini Ustaz tampilkan beberapa ketentuan dalam sholat gerhana. Yang pertama, pastikan terjadi gerhana, baik gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Karena sekali lagi sholat kusufain adalah sholat dua gerhana. Jadi pelaksanaannya ketika benar-benar terjadi gerhana. Sekali lagi, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari. Kemudian sebelum sholat jamaah diingatkan dengan as-sholatu jami'ah. Ya, seperti yang biasa kita dengar bahwa di situ menandakan sholat akan segera dimulai. Sholat berjamaah akan segera dimulai. Kemudian yang ketiga, niat melaksanakan sholat gerhana semata-mata hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lain. Kemudian yang terakhir, disunahkan untuk melaksanakan khutbah setelah salam. Jadi ada khutbah seperti khutbah Jumat maupun khutbah Idul Fitri ataupun Idul Adha. Baik, untuk anak-anakku, sholat kusufain telah selesai. Kemudian kita masuk ke contoh sholat yang kedua. Yang kedua adalah sholat idain. Apa itu sholat idain? Sholat idain artinya sholat sunnah 2 hari raya. Ya, 2 hari raya apa itu? Yang pertama Idul Fitri dan yang kedua adalah Idul Adha. Idul Fitri dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal dalam kalender Hijriah. Kemudian Idul Adha dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah dalam kalender Hijriyah. Baik, kemudian tata cara pelaksanaan sholat idain ya, sekali lagi hampir sama dengan sholat-sholat yang lainnya. Hanya saja yang membedakan adalah kita lihat di sini Ustadz tampilkan ya, tata cara pelaksanaan sholat idain. Jadi sekali lagi pelaksananya hampir sama dengan sholat-sholat yang lainnya. Yang membedakan itu adalah di rakaat pertama. Di rakaat pertama dimulai dengan takbiratul ihram, kemudian setelah itu bertakbir sebanyak 7 kali. Ingat, ini dalam rakaat pertama. Karena sholat Idul Fitri maupun Idul Adha itu dilakukan sebanyak 2 rakaat. Rakaat pertama setelah takbiratul ihram bertakbir 7 kali, kemudian rakaat yang kedua ya, bertakbir sebanyak 5 kali. Ya. Di luar takbir intikal atau takbir perpindahan dalam satu gerakan sholat ke gerakan yang lainnya. Jadi ketika sudah sujud, kemudian Allahu Akbar, berdiri tegak, setelah itu silakan untuk bertakbir sebanyak 5 kali. Ya, sekali lagi ini pelaksanaannya bisa dikerjakan secara berjamaah dan untuk makmum bisa mengikuti gerakan imam. Baik, ini untuk sholat idain. Nanti bisa kembali dibuka di buku BBD untuk memperjelas. Kita masuk ke contoh sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah yang ketiga atau yang terakhir, yaitu sholat jenazah. Oke, sholat jenazah dilaksanakan sebanyak 4 kali takbir sambil berdiri, tidak ada ruku dan tidak ada sujud. Kemudian sholat jenazah dapat dilakukan sendiri-sendiri dan lebih utama dilakukan secara berjamaah. Untuk tata cara pelaksanaan sholat jenazah maupun doa-doa terkait dengan sholat jenazah, insya Allah akan kita bahas di pembelajaran selanjutnya. Untuk anak-anak semuanya, demikian pembelajaran Al-Islam untuk kesempatan hari ini. Mudah-mudahan anak-anak semuanya diberikan kemudahan dan kefahaman. Setelah ini anak-anak semuanya bisa mengerjakan
latihan soal yang ada di buku BBD, kemudian di sana ada tugas mandiri, silakan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jika anak-anak semuanya ada yang kurang jelas dengan pembahasan dari Ustadz Anto, bisa bertanya kepada Ustadz. Sebelum Ustadz akhir dengan salam, marilah pembelajaran Al-Islam pada kesempatan kali ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.